7 tahun menjanda dan hidupi 4 orang anak sendirian. Ternyata Umi Pipik punya pabrik uang yang bikin dapur tetap ngebul. Umi Pipik dikenal masyarakat sebagai istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Setelah 7 tahun kepergian UJ, kini kehidupan Umi Pipik berubah. Meski ditinggalkan UJ, ternyata Umi Pipik punya usaha yang membuatnya tajir. Umi Pipik menjadi populer di kalangan masyarakat sebagai istri almarhum UJ. Semenjak kepergian UJ, kehidupan Umi Pipik menjadi berubah. Pasalnya, UJ meninggal dunia karena kecelakaan tahun 2013 silam. Sejak itu, Umi Pipik menjadi single parent dan harus membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya. 7 tahun sejak kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ, Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik nampaknya harus menghadapi kehidupan yang keras. Meski kerap diterpa gosip tak sedap soal nikah sirinya dengan Sunu ex Mataben, namun nampaknya Umi Pipik tetap tegar. Ia terus berusaha menghadapi hater yang menyebutnya sebagai pelakor syar'i. Umi Pipik yang kini hidup bersama keempat anaknya juga harus bertahan hidup sebagai single parent. Hal ini tentunya tidaklah mudah, namun Umi Pipik ternyata memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Dilansir tim sripoku.com dari berbagai sumber, ternyata Umi Pipik memiliki sederet usaha, dari membuka restoran hingga produk kecantikan. Berikut pabrik uang Umi Pipik. 1. Rumah makan. Beberapa waktu lalu melalui akun media sosialnya, Umi Pipik mengumumkan bisnis barunya, yakni sebuah rumah makan yang menjual daging Wagyu geprek. Rumah makan yang terletak di kawasan Bintaro itu diberi nama Mbok Judes. Sahabat Umi minta doanya insya Allah minggu besok tanggal 17 September jam 10 pagi grand opening warung Mbok Judes yang ada di Bintaro. Datang ya, Jalan Bintaro Utama, Sektor 3A, Pondok Aren, Jakarta Selatan. Semoga berkah ikhtiar ini untuk rumah yatim Quran yang akan Umi bangun, tulis Umi Pipik dalam Instagramnya, seperti dikutip oleh grid.id. 2. Butik. Jauh sebelum berbisnis kuliner dengan membuka rumah makan, Pipik Dian Irawati sudah lebih dulu membuka butik. Butik yang dikelolanya tentu menjual berbagai macam pakaian muslim wanita. 3. Kue kering. Dilihat dari Instagramnya, Umi Pipik nampaknya kerap mempromosikan usaha barunya tersebut. Kue kering yang dinamai produk dengan namanya sendiri tersebut saat ini mendapat respon baik berdasarkan beberapa postingan Umi Pipik. 4. Produk kecantikan. Bekerja sama dengan seorang dokter, Umi Pipik akhirnya meluncurkan rangkaian produk perawatan kulit, kecantikan wajah, dan tubuh beberapa waktu lalu. Tapi ternyata wanita bernama lengkap Pipik Dian Irawati itu sempat merasa ragu. Alhamdulillah, saat saya ditawarkan soal kerjasama kosmetik skincare ini, awalnya saya ragu, ucap Umi Pipik seraya tertawa saat sesi talk show di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan. Istri almarhum Ustadz Jeffrey ini menilai bisnis produk kecantikan pada umumnya menampilkan wajah dan kecantikan dari penjualnya. Pemikiran itu pun sempat diperbincangkan oleh Umi Pipik dan rekan bisnisnya. Ragunya gini, manusiawi banget. Oh, nggak salah. Namanya kosmetik yang dijual pasti muka dong. Namanya kosmetik kan pasti yang dijual wajah. Akhirnya saya tanya, nggak salah pilih saya? Masih banyak loh artis-artis yang menjual. Kalau saya kan artis gosip doang, katanya. Mumpung ada media, cerita Umi Pipik saat itu. Itulah 4 pabrik uang Umi Pipik yang berjalan hingga saat ini.
Belakangan ini, Umi Pipik secara mengejutkan mengaku bahwa dirinya pernah dipoligami oleh sang suami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Namun, Umi Pipik mengakui baru membeberkan hal tersebut setelah almarhum meninggal dunia. Wanita bernama lengkap Pipik Dian Irawati itu tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi publik luas. Bahkan keluarga Umi Pipik sendiri baru mengetahui hal ini pasca UJ meninggal. Menurutnya, ia ingin orang lain mengetahui kehidupan rumah tangganya yang bahagia saja. Bahkan keluarga besar saya pun, maaf ya, UJ poligami segala macam, mungkin baru tahu setelah saya cerita saat beliau meninggal, dan mereka sempat kaget. Karena memang saya pikir buat apa? Kan kita yang jalani, bukan orang lain. Sebisa mungkin orang lain ngerasain yang bahagianya saja, ujarnya di kanal YouTube Vena Melinda dikutip dari hops.id, jaringan suara.com pada Kamis 6 Mei 2021. Tak hanya itu, Umi Pipik juga sempat menderita tumor kelenjar getah bening. Lagi-lagi mantan model tersebut merahasiakan hal itu dari anak-anaknya karena tidak ingin membuat mereka sedih. Makanya waktu saya sempat sakit itu, Abizar kaget yang nemuin itu. Kok nggak pernah cerita? Ya buat apa? Memang nggak mau anak-anak jadi kepikiran, nggak mau anak-anak jadi sedih, nggak mau anak-anak jadi yang harus akhirnya kerja keras cari uang, kata Umi Pipik. Dalam kesempatan itu juga, perempuan bercadar tersebut pun berbagi cerita soal perjalanan hijrahnya hingga caranya dalam mendidik anak. UJ menurut Umi Pipik punya 2 istri selain dirinya. Sosok 2 istri dai kondang tersebut disembunyikannya dengan rapi. Namanya siapa, istri-istrinya gak perlulah, kata Umi Pipik Dian Irawati, dikutip dari kanal YouTube Cumi-Cumi. Ibu Abizar Al-Ghifari ini pun ingin menjaga privasi istri-istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Apalagi salah satunya disebut Umi Pipik berasal dari kalangan artis. Yang ketiga adalah public figure. Saya nggak akan mengucapkan sosoknya itu, ujar Umi Pipik. Meski tak terpublikasikan, namun silaturahmi yang dijalinnya dengan 2 istri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari berjalan baik. Untuk yang kedua, saya memang pernah bertemu. Ya biasa aja, baik, ucapnya. Jalinan silaturahmi itu lantaran cara Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meminta izin berpoligami kepada Umi Pipik pun dilakukan secara baik. Karena kami baik-baik saja, gak ada yang dipermasalahkan. Kecuali dalam poligami gak baik, saya dari dulu sudah bercerita. Tapi kan ini gak ada masalah, papar ustazah bercadar ini. Umi Pipik menuturkan poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan agama. Maka sebagai umat pun, ibu 4 anak itu tak mau melawannya. Poligami itu kan bukan buat ustadz aja, hukum dari Allah. Saya tidak melarang. Kalau melarang, saya membangkang hukum Allah, kata Umi Pipik. Pembahasan soal poligami pun sudah dilakukan sejak lama. Maka saat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meminta izin, Umi Pipik pun merestui. Saat itu saya sering kok membahas ini sama almarhum dan dilakukannya. Imbuh mantan model 43 tahun ini.